Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Kaila. Aku dari prodi MSDM 24. NIM aku 102024046. Di sini aku bakal jelasin materi mengenai negosiasi dari bab 1 sampai 10. Lanjut aja yuk ke materi pertama. Nah, di bab pertama ini kita akan mempelajari tentang negosiasi. Apa itu negosiasi? Karakteristik negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah sebuah interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan solusi bersama. Interaksi ini melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan maupun perbedaan tujuan. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik negosiasi. Karakteristik negosiasi itu ada yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua yaitu saling ketergantungan antara dua pihak. Yang ketiga yaitu adanya kebutuhan dan keinginan. Yang keempat yaitu ada proses memberi dan menerima. Dan yang kelima ada faktor kasat mata dan tidak kasat mata. Nah, selanjutnya di sini aku bakal jelasin materi negosiasi bab 2 dan 3. Bab 2 dan 3 ini berhubungan karena ini menjelaskan tentang strategi negosiasi. Yang kalau bab 2 itu mengenai strategi negosiasi, strategi distributif, sedangkan bab 3 yaitu strategi interaktif. Selanjutnya yaitu strategi distributif. Di sini aku bakal jelasin mengenai strategi dan taktik tawar-menawar distributif. Strategi ini melihat bahwa nilai total dari tujuan atau kesepakatan ini tidak pernah berkurang, namun dibagi ulang dengan kotak yang berbeda. Contohnya yaitu sebuah perusahaan teknologi yang ingin merekrut insinyur senior baru. Mereka menawarkan kombinasi gaji yang lebih rendah daripada pesaing lainnya, namun memberikan bonus yang sangat signifikan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 3. Bab ketiga ini yaitu strategi interaktif. Apa sih strategi interaktif itu? Strategi interaktif itu mencari kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya yaitu di mana ada sebuah perusahaan farmasi yang meluncurkan obat-obat baru dan mereka ingin menawarkannya kepada dokter-dokter. Mereka mengadakan seminar gratis dan memberikan diskon untuk dokter yang membeli obat dengan pembelian minimal. Nah, kita sampai ke bab 4 yaitu perencanaan dan strategi negosiasi. Di sini ada 3 langkah utama dalam perencanaan strategi. Yang pertama yaitu ada sasaran, yang kedua adanya strategi, dan yang ketiga itu perencanaan. Maksudnya di sini yaitu sasaran itu maksudnya tujuan kita melakukan negosiasi tersebut. Yang kedua yaitu strategi. Strategi yaitu langkah-langkah yang ingin kita ambil untuk dapat mencapai kesepakatan dalam negosiasi. Ketiga yaitu ada perencanaan. Perencanaan yaitu penyusunan dari langkah-langkah tersebut dan akan dilakukan di mana dan kapan melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bab 5 tentang etika dalam negosiasi. Nah, etika dalam negosiasi itu penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat diperlakukan secara adil dan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat diterima dengan sah. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 6 mengenai persepsi, kognisi, dan emosi. Oke, jadi yang pertama, apa itu persepsi? Persepsi yaitu cara individu dalam melihat atau menafsirkan informasi. Contohnya yaitu seorang negosiator mungkin melihat tawaran pihak lain sebagai ancaman atau kesempatan. Yang kedua yaitu ada kognisi. Apa sih kognisi itu? Kognisi yaitu proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Contohnya yaitu menganalisis data sebelum membuat keputusan tawar. Yang ketiga yaitu ada emosi. Apa sih emosi itu? Kita sering tahu emosi itu tentang senang, sedih, dan marah. Nah, emosi dalam negosiasi ini yaitu perasaan yang dapat mempengaruhi perilaku. Contohnya seperti seorang negosiator yang memiliki emosi frustasi sehingga mengganggu proses negosiasi. Materi yang ketujuh yaitu komunikasi. Apa sih yang dikomunikasikan selama negosiasi? Yang pertama yaitu penawaran baik dan motif. Yang kedua yaitu informasi tentang alternatif. Ketiga yaitu akun sosial. Yang keempat yaitu informasi tentang hasil. Dan yang kelima yaitu informasi tentang proses. Bagaimana sih orang berkomunikasi dalam negosiasi? Yaitu dalam karakteristik bahasa. Yang kedua yaitu penggunaan komunikasi secara verbal. Yang ketiga yaitu pemilihan saluran komunikasi.
Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan komunikasi dalam negosiasi? Pertama, yaitu penggunaan pertanyaan. Yang kedua, yaitu mendengarkan. Dan yang ketiga, yaitu pertukaran peran. Selanjutnya, kita sampai kepada bab 8, yaitu menemukan dan menggunakan kekuatan dalam negosiasi. Kekuatan adalah kemampuan untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang mereka inginkan, menurut Salancik dan Popper tahun 1977. Selanjutnya yaitu sumber kekuatan. Sumber kekuatan ini ada 4, yaitu yang pertama ada informasi. Informasi ini yaitu pengetahuan lebih mengenai suatu masalah atau suatu pihak. Yang kedua yaitu ada hubungan. Hubungan ini yaitu jaringan atau hubungan yang dimiliki oleh individu untuk dapat memiliki keunggulan. Yang ketiga yaitu individu. Individu ini yaitu termasuk karakter individu sebagai negosiator. Yang keempat yaitu posisi. Posisi ini yaitu jabatan yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Materi selanjutnya yaitu materi bab 9 mengenai pengaruh atau influence. Pengaruh dalam negosiasi yaitu kemampuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak lain dalam negosiasi. Secara umum, orang-orang terpengaruh dengan 2 cara, yaitu pertama dengan cara sentral dan yang kedua yaitu dengan cara pengaruh periferal. Nah, kita masuk kepada materi terakhir yang mau aku jelasin, yaitu bab 10 tentang hubungan dalam negosiasi. Elemen utama dalam negosiasi hubungan yaitu yang pertama ada reputasi, yang kedua ada kepercayaan, dan yang ketiga ada keadilan. Baik, itu dia penjelasanku mengenai 10 bab materi negosiasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.